Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Farisi dengan NIM F0123528. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Aktor Negara dan Non-Negara. Pengertian negara bangsa di era modern ini berbeda dengan pengertian entitas politik lainnya seperti kerajaan, kesultanan, dan keemiran. Meskipun istilah ini masih berlaku di dunia, namun perkembangan hubungan internasional modern, kesatuan politik yang sering banyak disinggung adalah negara, atau lebih sederhananya disebut dengan negara atau state. Apa itu negara? Negara dapat dipandang dari sudut ilmu hukum atau ilmu politik. Dalam hal ini, karena ilmu hubungan internasional dikenal sebagai cabang dari ilmu politik, maka sudut pandang ilmu politik lebih banyak digunakan dalam pembahasan mengenai pengertian negara dan konsekuensinya terhadap hubungan antar negara. Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik menjelaskan sebagai pendapat mengenai negara. Dikutip menyatakan, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Miriam Budiarjo dalam bukunya mengatakan Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan negara sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah ditaati oleh rakyat. Ia juga menyebutkan bahwa negara memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, sifat memaksa. Negara dengan sah berkuasa untuk menggunakan kekuatan fisik guna mencapai penertiban dalam masyarakat serta mencegah timbulnya anarki. 2. Sifat monopoli. Negara memiliki kesimpulan monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat tersebut. Negara dapat menyatakan suatu hal yang dilarang berkembang karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan bersama masyarakat. Dan yang terakhir, sifat mencakup semua. Sifat mencakup semua ini diartikan semua peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara berlaku bagi setiap orang di dalamnya tanpa terkecuali. Berkaitan dengan fakta bahwa menjadi seorang warga negara bukanlah kemampuan diri sendiri, tidak seperti organisasi lainnya. Robert J. Jackson menyebutkan bahwa kata negara merujuk pada unit politik dari keseluruhan teritori, serta sebuah negara memiliki 3 komponen, yaitu teritori, populasi, dan pemerintah. Sesuai dengan konvensi Montevideo tahun 1933, sebuah negara harus memiliki 4 aspek, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan untuk hubungan internasional. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara harus memiliki 4 unsur, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Menurut saya, sebuah negara seharusnya memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan konvensi Montevideo. Tanpa wilayah yang jelas, tidak akan bisa atau sulit untuk mengatur negara tersebut serta membedakan negara yang satu dengan yang lainnya. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa penduduk, tidak akan ada unsur yang diatur dan bergerak dalam pembangunan negara tersebut. Tanpa
Tanpa pemerintahan yang berdaulat, tentu tidak mungkin penduduk dan unsur-unsur negara lainnya bisa diatur sesuai dengan sekelompok penjabat tersebut. Pemerintah yang mampu membuat rakyatnya taat tanpa kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, maka negara tersebut tidak akan mungkin diakui keberadaannya. Tanpa pengakuan tersebut, negara tidak akan mendapat posisi di lingkup nasional. Sekian, terima kasih.